Hai Gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Darlin yang biasa dipanggil Dolly merupakan anak ketiga dari pasangan Nicholas dan Helen. Bersama ketiga saudaranya, mereka dibesarkan di Mississauga, Ontario, Kanada. Sebagai seorang Abigail, dia baru saja mendapatkan izin dari orang tuanya untuk pulang sedikit malam dari biasanya. Hari itu, gadis berambut gelap ini telah berjanji akan jalan-jalan dengan beberapa teman di sebuah mall. Di sana dia bersenang-senang serta menikmati waktu sambil cuci mata dan kembali pulang menggunakan bus pada jam 10.20 malam. Namun sayangnya, Darlin yang berjanji akan berada di rumah pada jam 11 malam tidak akan pernah kembali selamanya. Dan tidak satupun dari keluarganya yang tahu jika saat itu putri kesayangan mereka telah disakiti. Keesokan harinya pada 7 Mei 1982, Barry, seorang pekerja pabrik di General Road di daerah Mississauga, menerima sebuah telepon anonim dari seorang pria yang mengaku bernama Fred. Pria itu memberitahunya bahwa ada jasad seseorang yang berada di lapangan belakang pabrik mereka. Barry yang tidak percaya bersama rekan-rekannya mendatangi lokasi yang dimaksud dan di sana mereka melihat mimpi buruk dari yang terburuk. Dua polisi pertama yang tiba di TKP merupakan polisi lalu lintas yang baru bertugas di kepolisian. Mereka tidak punya pilihan lain selain datang ke sana dan melihat pemandangan yang menakutkan. Di depan mereka tampak seorang gadis muda dengan kondisi menyedihkan sekaligus memalukan serta wajahnya tertutup oleh bongkahan batako. Namun mereka tidak bisa berbuat apapun untuk membantu mengurangi rasa malu yang diderita oleh gadis yang telah meninggal itu. Jika saja menutupi jasadnya tidak akan menghilangkan bukti-bukti yang mungkin tertinggal, tentunya sejak awal telah mereka lakukan. Tetapi dalam kasus seperti ini, hal tersebut tidak akan dibenarkan. Sementara menunggu tim forensik datang, kedua polisi itu hanya terdiam dan tenggelam dalam pikiran masing-masing. Ketika pada akhirnya semua polisi berdatangan ke TKP, tidak satupun dari mereka yang menyadari jika kurang dari jarak 20 meter saat jasad tersebut dimasukkan dalam ambulans, secara diam-diam seorang pria sedang menonton kejadian tersebut melalui jendela sambil melakukan kerajinan tangan. Orang tua Darlin yang sejak semalam mencari-cari dan telah melaporkan sang putri, seketika hampir pingsan saat mendapat kabar jika putri mereka telah ditemukan. Nicholas dan Helen yang datang ke rumah sakit untuk identifikasi jasad tidak bisa menahan air matanya. Putri yang telah mereka besarkan dengan penuh kasih sayang telah direnggut dengan cara yang tidak manusiawi. Hasil otopsi menyatakan kurang dalam waktu 1 jam, gadis itu telah diperkaos, disakiti, dan beberapa bagian intim tubuhnya telah dipisahkan. Sementara detektif sibuk menyelidiki kasus ini, terjadi hal di luar dugaan. Si pembunuh menelpon detektif utama dan mengatakan telah mengirim surat ke perpustakaan kota yang di dalamnya akan menjelaskan apa yang terjadi pada Darlin malam itu dan meminta sang detektif mengambil surat itu. Di saat bersamaan, petugas perpustakaan umum menerima sebuah paket berisi surat dan sebuah kalung milik gadis itu. Dalam surat tersebut, sang inspektur bernama Jim merasa sangat kaget sekaligus mual karena pelaku menjelaskan dengan rinci mulai dari perjalanannya bertemu Darlin hingga detail bagaimana dia melenyapkannya dengan cara yang sangat tidak terbayangkan oleh kita manusia normal. Dan semua isi suratnya dipenuhi oleh kata-kata kotor menjijikkan seolah pelaku dilahirkan oleh siluman kadal burik. Menurut pengakuannya pada tanggal 6 Mei, dia bertemu Darlin saat gadis itu sedang mencari tumpangan di jalan sepi. Karena saat itu bus sudah tidak lewat, Darlin menyetopnya dan meminta tumpangan.
Melihat kecantikan gadis itu, pelaku membuka pintu sambil berkata jika rute mereka searah. Dengan segera gadis itu masuk ke dalam mobil dan duduk di bangku belakang. Dalam perjalanan, pelaku membelokkan mobilnya menuju pabrik dan berkeliling di dalamnya selama 10 menit untuk memeriksa keadaan dan berhenti di dekat tumpukan kayu yang berada di belakang pabrik. Di sana dia menyerang Darlin yang saat itu tidak berani melawan. Darlin yang ingin hidup menuruti semua kemauan pria itu. Bahkan menurut si pelaku, walaupun Darlin diperkaos, tetapi gadis yang mengaku sudah tidak suci itu tampak menikmatinya. Ketika semua telah selesai, Darlin bertanya apakah dia bisa duduk di bangku depan. Pelaku mengizinkan, tetapi saat keluar mobil, dia memegangi tangan Darlin agar tidak bisa kabur. Namun sebelum gadis itu duduk di bangku depan, pelaku mengatakan jika dia punya hadiah untuk Darlin. Sebelum dia menyadari sesuatu, dengan cepat pelaku mengeluarkan batako dari bawah kursi dan memukul kepala gadis itu. Namun ketika Darlin tidak terjatuh, pelaku mendorongnya ke tanah, membekap mulutnya agar tidak berteriak, kemudian menyakitinya dengan parah, membunuh, dan kemudian mengatur jasadnya dengan posisi tidak sopan. Dan demi keamanan video ini, untuk detail lengkapnya akan saya tulis di kolom komentar yang dipin. Di akhir surat pelaku mengatakan jika setiap akhir tahun tepat di hari kematian Darlin, dia akan kembali untuk menyerang gadis-gadis lainnya. Dan surat tersebut ditandatangani dengan kalimat yang berbunyi, "Catch me if you can" atau "tangkap aku jika kamu bisa". Dengan mengirim surat itu, pelaku sengaja mengejek dan menantang polisi untuk menangkapnya. Dia sangat percaya diri jika tidak akan pernah bisa ditangkap. Polisi yang menyelidiki kasus cukup kesulitan untuk menemukan pelaku. Selain tidak ditemukan sidik jari, pada masa itu teknologi DNA belum semaju saat ini. Melihat kondisi jasad yang telah dibuat aneh-aneh, mereka menduga jika hal ini dilakukan oleh seseorang yang profesional. Lima hari setelah Darlin ditemukan, seorang karyawan pabrik General Road bernama Karen mengeluh pada atasannya jika salah seorang pegawai mereka bernama Dave yang bertugas di lantai bawah bersikap mencurigakan. Karen seringkali melihatnya menggunakan telepon pabrik yang diletakkan di ruangan bersama. Terutama di saat ruangan tersebut sedang kosong, seolah dia tampak sedang menyembunyikan sesuatu. Ketika sang manajer mendatangi pemuda itu untuk bertanya, dia melihat jika di meja kerja Dev pada bagian dinding, dia menempelkan sebuah potongan artikel koran tentang kasus Darlin. Manajer yang merasa aneh melaporkan hal ini pada polisi yang dengan cepat tertarik dengan pemuda itu. Untuk mencari tahu tentang Dev, mereka pun menyadap telepon pabrik di ruangan bersama dan berhasil mendapatkan bukti keterlibatan Dev dalam kasus Darlin. Beberapa hari setelah Darlin ditemukan, melalui telepon itu, selain menelpon Barry dan polisi, Dev juga menelpon semua nama di daftar buku telepon yang memiliki nama belakang Prariello untuk menemukan nomor telepon orang tua Darlin. Ketika tidak berhasil menemukannya, Dev pun menelpon setiap rumah duka untuk mencari tahu di mana jasad gadis itu disemayamkan. Dev yang masih Abigail merupakan karyawan baru yang baru saja dikeluarkan dari sekolahnya beberapa bulan sebelumnya atas tuduhan mengintimidasi adik-adik kelas serta para guru wanita. Di masa depan, diketahui jika pemuda itu memiliki sejarah kelam dengan rumor hubungan insest dan KDRT. Ketika polisi menangkapnya di rumah, Dev sedang duduk di meja dapur sambil makan selai kacang dan sandwich jelly. Dia tampak biasa saja dan sama sekali tidak cemas. Dia menghabiskan sandwichnya sambil bertanya pada polisi apakah dia masih punya waktu untuk minum segelas susu lagi. Selama interogasi yang direkam, walaupun membantah perbuatannya, tetapi secara samar pemuda itu juga tampak bangga. Hal ini biasanya terjadi pada pelaku yang memiliki sifat narsistik serta ingin diakui oleh dunia. Detektif yang tahu Dev pelakunya
melakukan berbagai cara untuk menemukan sidik jari pada tubuh Darlin yang mulai rusak karena cuaca panas di bulan Mei. Mereka menggunakan berbagai cara yang semuanya tidak berhasil. Hingga salah seorang anggota forensik mendapat ide dengan memotret tubuh Darlin menggunakan kamera khusus yang memiliki kecepatan tinggi. Walaupun sangat samar, tetapi mereka berhasil menemukan sidik jari pemuda itu di paha kiri bagian dalam. Dari bukti forensik ditemukan bekas gigitan pada salah satu dada Darlin yang bentuk giginya sama dengan gigi Dev. Di kamarnya, polisi juga menemukan batu bata yang digunakan Dev sebagai alat pembunuhan. Benda itu disimpannya sebagai kenang-kenangan dari kasus itu. Dalam persidangan, terbongkar fakta bahwa isi surat Dev pada polisi tidak semuanya benar. Darlin tidak mencegat mobilnya dari jalanan, melainkan ditawarkan tumpangan saat menunggu bus di depan Burger King. Hal ini dibuktikan dengan hasil otopsi yang menyatakan di perut Darlin ditemukan makanan yang belum dicerna dan beberapa orang saksi melihat saat gadis itu sedang duduk di halte bus. Menurut pengakuan Dev, sejak remaja dia telah memakai berbagai macam obras untuk mengatasi depresinya akibat tanduk dajalnya tidak berfungsi normal. Sebelum bertemu Darlin, dia juga baru ditolak oleh seorang gadis. Darlin mengingatkannya pada gadis itu, sehingga Dev seketika melampiaskan amarah serta nafsunya pada Darlin. Dalam persidangan terakhir, Dev mengaku tidak bersalah atas dakwaan pembunuhan tingkat 1. Melainkan mengaku bersalah atas pembunuhan tingkat 2. Selama jalannya persidangan, jaksa memaksa Dev mengaku masih perjaka dan di malam itu dengan menggunakan mobil pertamanya, dia menelusuri jalanan kota untuk mencari-cari wanita. Dan sial bagi Darlin karena pemuda itu melihatnya di halte bus. Dengan banyaknya bukti-bukti, Dev divonis hukuman penjara seumur hidup dengan kesempatan pembebasan bersyarat setelah 25 tahun. Dia ditahan di penjara Kingston yang merupakan penjara terberat di Kanada. Pada 17 April 2007 dalam sidang bebas bersyaratnya, Dev bersikap manis dan mengaku sangat menyesal atas perbuatannya. Selain itu, dia mengatakan tidak terlalu peduli dengan hasilnya karena menyadari dengan kebebasannya akan ada banyak pihak yang perasaannya terluka. Tetapi semua pernyataannya tidak sepenuhnya jujur. Berdasarkan dokumen rahasia penjara yang bocor, diketahui jika Dev tidak ingin cepat bebas karena telah menemukan tambatan hatinya di dalam penjara yang sama. Dia menjalani hubungan serius dengan seorang narapidana kasus pembunuhan yang sangat jantan berperut roti sobek dan tentunya juga sangat strong. Dalam dokumen yang sama juga tertulis jika Dev memiliki masalah medis yang serius sehingga harus bolak-balik dirawat di rumah sakit. Banyak orang meyakini jika pria itu menderita kanker atau AIDS, bahkan kedua-duanya. Hingga saat ini, Dev masih berada di penjara yang sama bersama sang kekasih. Dalam sebuah wawancara TV, menurut salah seorang teman adik Dev, sebut saja bernama Anton, mengatakan jika Dev adalah pria yang menakutkan. Saat dia masih SMP, ketika adik Dev berulang tahun dan mereka diundang datang ke pestanya, saat itu ketika semua remaja sedang bersenang-senang di basement, tiba-tiba Dev melompat keluar dari kegelapan dan mematikan musik. Setelahnya Dev menarik salah seorang dari teman mereka yang adalah seorang Abigail bertubuh kecil yang sedikit cacat. Dia menghajar anak itu hingga semua yang ada di sana berhamburan kabur keluar karena takut merekalah yang selanjutnya akan menjadi sasaran. Di lain waktu saat Anton dan adik Dev sedang bermain di rumahnya, Dev keluar dari kamar orang tuanya dan membawa sebuah tanduk dajal elektrik. Dia berkata bahwa benda itu milik ibunya sambil menyalakan dan memasukkan benda tersebut dalam celananya. Dia juga bertanya pada Anton apakah Anton mau mencobanya. Ketika Anton menolak, Dev pun mulai memukulnya hingga babak belur. Kasus ini mempengaruhi kehidupan 2 orang polisi lalu lintas yang pertama kali datang ke TKP Darlin. 6 bulan setelah menemukan jasad gadis itu, polisi yang termuda
memilih berhenti dari kepolisian. Sedangkan polisi yang lebih senior minta pindah ke bagian kantor dan bertugas di sana hingga pensiun. Mereka mengaku jika saat itu tidak ingin melihat kejadian tersebut yang membuat mereka mengalami trauma. Rachel dan kedua adiknya dibesarkan di kota kecil Bensalem, Pennsylvania, Amerika. Kedua orang tuanya telah bercerai sejak mereka kecil. Namun beberapa tahun kemudian ketika ibunya meninggal, mereka tinggal bersama sang ayah. Ayahnya telah menikah dan memiliki 2 orang anak laki-laki dari istri barunya. Dengan 5 anak, hidup mereka pas-pasan, tidak banyak uang tetapi juga tidak miskin. Namun Rachel sangat beruntung, ibu tirinya sangat menyayangi dan merawat mereka dengan baik sehingga Rachel tumbuh dalam keluarga yang harmonis. Setamat SMA, karena keluarganya tidak cukup uang untuk menguliahkannya di kampus swasta, Rachel pun kuliah di Bucks County Community College. Kampus ini merupakan perguruan tinggi komunitas yang walaupun tidak bergengsi tetapi uang kuliahnya lebih terjangkau. Di sana Rachel memilih jurusan psikologi dan di waktu luangnya dia juga mengambil kelas acting. Walaupun biaya pendidikannya cukup murah, tetapi Rachel masih harus bekerja untuk bayar uang kuliah serta apartemen yang dekat dengan kampusnya. Dia pun akhirnya mendapat pekerjaan sebagai penari di klub dewasa bernama Diva. Rachel merahasiakan pekerjaan dari keluarganya. Namun seiring berjalannya waktu, orang tuanya mengetahui hal tersebut. Awalnya mereka menentang pilihan sang putri, namun akhirnya mereka berusaha mengerti karena Rachel sudah cukup dewasa untuk bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Selama bekerja, gadis itu menghasilkan banyak uang. Dia bekerja 3 hingga 5 kali per minggu dengan gaji standar 30 juta per bulan dan mendapatkan kurang lebih 6 juta uang tips untuk per malam. Walaupun dia bisa saja hidup mewah, tetapi Rachel tetap berhemat karena demi membiayai kuliahnya. Selain uang semester sejumlah 15 juta, masih ada uang buku serta uang-uang lainnya yang harus didahulukan termasuk biaya hidup dan lain-lain. Saat itu bahkan Rachel hanya mengendarai mobil tua yang sudah tidak mulus lagi dan memilih tinggal di apartemen dengan 7 orang penyewa lainnya. Pada 1 April 2000, seorang pengendara ATV yang kebetulan lewat di bawah jembatan Burlington Township, New Jersey, melihat tubuh manusia terbaring di bawah jembatan dan melaporkan hal tersebut pada polisi. Ketika polisi tiba di TKP, mereka menemukan seorang gadis yang tampaknya melakukan bundir dengan terjun dari jembatan. Jembatan tersebut memiliki ketinggian setara dengan gedung 10 lantai, sehingga gadis itu ditemukan dengan kondisi remuk. Karena di tubuhnya tidak ditemukan identitas apapun, polisi merilis berita di surat kabar dengan memberi ciri-ciri gadis itu dan berharap ada yang mengenalinya. Tidak butuh waktu lama, seorang pemuda yang mengaku sebagai mantan pacar gadis itu memberitahu identitasnya sebagai Rachel Shani, seorang mahasiswa berusia 21 tahun. Ketika detektif memeriksa TKP, dengan segera dugaan bundir berubah menjadi kasus pembunuhan. Rachel
ditemukan di dasar jembatan tanpa menggunakan sepatu dan hanya memakai kaos kaki putih dengan kondisi masih bersih. Di atas jembatan tidak ditemukan sepatu atau mobil milik gadis itu. Dan seandainya dia berjalan di aspal dengan kondisi jalanan penuh debu, seharusnya kaos kakinya dalam keadaan kotor. Selain itu, mereka juga menemukan serat dari sweaternya yang terjepit di sela-sela beton jembatan serta bekas noda darah di dinding samping beton bagian atas. Karena hal ini, polisi menduga jika dia telah dibawa ke sana dengan kondisi terluka sebelum dilemparkan ke bawah. Berdasarkan hasil otopsi, tidak ditemukan sidik jari pada tubuh dan leher. Lehernya terluka akibat dicekik dari belakang dengan cara dipiting menggunakan bagian siku dalam. Karena hal inilah, tidak ditemukan sidik jari pada lehernya. Menurut sang petugas, Rachel masih hidup saat dilempar ke bawah jembatan. Walaupun di wajahnya terdapat noda percikan darah, tetapi luka tersebut sudah ada sejak sebelum Rachel ditemukan. Di kepala bagian belakang juga terdapat luka memar yang berasal dari tempat lain, serta 2 buah kuku yang patah menandakan gadis itu sempat melakukan perlawanan terhadap si pelaku. Mobil Rachel sendiri ditemukan masih terparkir di parkiran klub. Di dalamnya terdapat makanan dan uang berserakan sehingga motif perampokan pun disingkirkan dari daftar. Untuk mencari pelaku, polisi memusatkan perhatian di klub tempatnya bekerja. Polisi mendapat info bahwa ada seorang pria bernama Jason yang terobsesi dan mengakui pada orang-orang jika Rachel adalah pacarnya. Jason merupakan mantan koki di klub Diva yang dipecat sebulan sebelumnya karena sering mengganggu gadis itu. Namun setelah polisi memeriksanya, tidak ditemukan keterlibatannya dalam kasus ini. Polisi pun mencari tahu apa yang terjadi di malam terakhir Rachel bekerja dengan menanyai pihak manajemen klub. Menurut sang manajer, malam itu setelah klub tutup, Rachel dan temannya Rebecca sedang ngobrol di tempat parkir. Tiba-tiba, seorang pria mabuk datang sambil menggedor-gedor pintu klub yang membuat sang manajer segera keluar. Seorang polisi yang sedang patroli melihat kejadian tersebut. Dia mendatangi klub dan bertanya apakah mereka membutuhkan bantuannya. Namun si manajer berkata tidak ada masalah apa-apa karena dia mengenal si pria yang merupakan pelanggan tetap mereka. Pria itu bernama Jack yang di malam itu telah menghabiskan waktu di klub semalaman. Ketika melihat Jack, Rachel segera menghampiri mereka dan menawarkan diri untuk mengantarnya ke hotel yang terletak di samping klub. Setiap kali Jack tidak bisa pulang atau terlalu mabuk, dia selalu menginap di hotel tersebut. Ketika Rebecca bertanya apakah Rachel juga butuh bantuannya, gadis itu mengatakan dia baik-baik saja dan bisa melakukannya sendiri karena dia mengenal Jack dengan baik. Ketika polisi mendatangi hotel, catatan hotel menyatakan Jack check-in di kamar 223. Petugas hotel mengingat dengan jelas saat Rachel membantu Jack naik ke kamarnya, tapi dia tidak ingat kapan Rachel keluar atau meninggalkan hotel itu. Saat diinterogasi, Jack mengaku Rachel tidak ikut masuk ke kamarnya. Gadis itu hanya mengantar sampai depan pintu dan setelahnya pergi dari sana. Walaupun Jack mengelak dengan mengatakan dia sama sekali tidak ada hubungannya dengan tewasnya Rachel, tetapi bagi para detektif ada sesuatu yang tidak beres dengan pria itu. Bahkan salah seorang detektif seketika tidak menyukai Jack sejak awal mereka bertemu. Jack seorang pengusaha kaya berusia 35 tahun yang telah menikah dan tidak memiliki anak. Dia memiliki reputasi bagus baik di pekerjaan maupun di lingkungan rumahnya. Menurut para tetangga, Jack berasal dari keluarga baik, workaholic dan selalu tenang. Dia adalah tipe tetangga idaman untuk semua orang, terutama bagi saya yang gak suka kebisingan, apalagi suara ribut laki bini baku hantam gara-gara suaminya kebanyakan main game. Setiap Selasa malam, Jack selalu datang ke klub dan menghabiskan banyak uang. Istrinya yang mengetahui hobi Jack seolah tidak keberatan jika suaminya bergaul dengan para penari. Bahkan sang istrilah yang beberapa kali mengantar dan menjemput Jack saat dia mabora.
Jika Jack terlalu mabora untuk menyetir mobil, dia akan menginap di hotel langganan di sebelah klub yang biasanya dipesankan oleh manajemen klub Diva. Pria ini sangat bersih, dia tidak memiliki catatan kriminal berat. Pelanggaran yang pernah dilakukannya hanyalah sering mengemudi dalam keadaan mabora di tahun 1999 yang membuat SIM-nya dicabut. Rachel adalah penari favorit Jack yang dengan royal sering diberi uang tips dalam jumlah besar. Jack bahkan rela membayar ratusan dolar hanya untuk sekedar ngobrol. Menurut temannya, Rachel mengatakan jika Jack tampak seperti pria kesepian yang membutuhkan teman bicara. Selain hanya menemani ngobrol, Rachel tidak pernah melakukan hal lain bersama pria itu. Polisi pun memeriksa kamar hotel, namun karena sejak kejadian telah berlalu 4 hari, tentunya kamar tersebut telah berkali-kali dibersihkan oleh housekeeping. Namun saat itu, mereka menemukan serat berwarna putih di ambang jendela kamar serta sedikit noda darah di bilik shower. Namun sayangnya, setelah dicek, serat tersebut tidak cocok dengan serat pada sweater Rachel dan karena noda tersebut sangat sedikit, mereka tidak bisa melakukan tes DNA. Berdasarkan catatan hotel sebelumnya, di sana tertulis jika saat itu Jack mengendarai sebuah truk pickup warna merah yang diparkir di parkiran hotel. Karena hal ini, polisi pun memeriksa rekaman CCTV di sekitar area dan jalanan menuju hotel. Dalam rekaman tersebut, mereka melihat mobil Jack melintasi daerah itu dan di bagian belakang truk tampak tubuh manusia yang tergeletak. Dalam rekaman CCTV lainnya pada jam 3 pagi, mobil itu tampak melaju menuju jembatan Burlington. Selain CCTV, detektif juga berhasil menemukan seorang saksi yang melihat mobil Jack. Dia seorang sopir traktor yang pada saat itu melintasi jalan yang sama dengan pria itu. Karena traktornya lebih tinggi dari mobil Jack, saat mendahului mobilnya, si sopir bisa melihat bahwa di belakang mobil pria itu ada tubuh seseorang yang memakai celana panjang berwarna gelap dan kaos kaki warna putih. Dia tidak terlalu memperhatikan wajah Jack, tetapi dia melihat sekilas jika rambutnya dalam keadaan basah seolah habis keramas. Dia tidak melaporkan kejadian tersebut pada polisi karena awalnya dia mengira jika mungkin saja Jack sedang membawa seseorang yang habis mabora dan muntah-muntah dari sebuah pesta. Dalam CCTV yang sama, 25 menit setelahnya, tampak Jack kembali ke hotel, namun bagian belakang truknya sudah dalam keadaan kosong. Ketika kembali diinterogasi, Jack terus menyangkal keterlibatannya. Pada pemeriksaan di mobilnya, polisi berhasil menemukan noda darah milik Rachel. Kali ini pria itu berdalih dengan mengatakan jika bukan dia yang mengendarai mobil itu. Menurutnya karena dia selalu mabora, penjaga klub sering menyita kunci mobilnya agar Jack tidak mengemudi. Dan kemungkinan salah satu dari penjaga tersebut telah membuat duplikat dari kunci itu. Yang artinya siapapun bisa saja telah memakai mobil itu di malam kejadian. Untuk mematahkan alibinya, polisi mencari petunjuk lain dengan mendatangi tamu yang menginap di lantai bawah tepat di bawah kamar Jack pada malam itu. Menurut si tamu, sekitar jam 3 pagi dia mendengar suara benda berat terjatuh di depan jendela kamarnya. Tetapi karena mengantuk, dia tidak berusaha untuk bangun dan memeriksa. Kamar Jack dan pria itu memiliki jendela yang menghadap ke belakang hotel serta memiliki parkiran sendiri. Polisi pun memeriksa parkiran yang berada tepat di bawah kamar Jack. Di sana mereka menemukan noda gelap yang awalnya mereka pikir itu adalah oli bocor dari mobil seseorang. Tetapi setelah digosok menggunakan tisu, noda tersebut bukanlah oli, melainkan darah manusia yang setelah dicek cocok dengan DNA Rachel. Yang terjadi sebenarnya, Rachel adalah gadis yang disukai oleh Jack. Tetapi dia tidak bisa mendapatkannya karena Rachel tidak menjual jasa happy ending. Jack yang mengetahui hal tersebut menyadari sampai kapanpun dia tidak akan bisa mendapatkan gadis itu, baik dengan cara pacaran ataupun menyewa jasa. Dia pun memilih untuk memikat Rachel dengan berpura-pura bersikap baik, royal, serta menawarkan persahabatan.
Dan karena hal ini, Rachel pun tidak was-was terhadapnya dan merasa aman. Pada malam kejadian, setelah Rachel mengantar Jack ke hotel, dia ikut masuk ke kamar bersama pria itu. Setelah memberikan kunci, Rachel yang akan pergi tiba-tiba ditahan oleh Jack yang memintanya untuk melakukan happy ending, dan permintaan tersebut ditolak oleh gadis itu. Jack yang marah mulai melecehkannya. Ketika Rachel akan berlari menuju pintu, Jack memiting lehernya dari belakang hingga gadis itu tidak sadarkan diri. Jack yang mengira jika Rachel telah meninggal memilih untuk membuang jasadnya melalui jendela yang menghadap ke parkiran belakang hotel tempat dia memarkirkan truknya. Dia pun melemparkan tubuh Rachel agar terjatuh tepat di atas bak truk, tetapi karena meleset, Rachel justru terjatuh di aspal yang membuat kepalanya terluka. Dengan segera Jack turun ke bawah untuk memindahkannya ke atas truk, dan sebelum membawa Rachel ke jembatan, Jack segera mandi dan setelahnya check out dari hotel saat itu juga. Di persidangan, pegawai hotel yang ikut bersaksi mengaku subuh itu melihat gerak-gerik Jack sangat mencurigakan. Dia bolak-balik dari kamar ke parkiran dan saat check out, rambutnya dalam keadaan basah dan tubuhnya wangi sabun. Dalam masa-masa persidangan berjalan, hakim menetapkan jaminan sejumlah 14 miliar hingga sebelum vonis dijatuhkan Jack bisa berada di luar penjara. Jaminan tersebut akhirnya dikurangi menjadi 7 miliar setelah 20 orang rekan Jack datang ke pengadilan dan memberikan kesaksian baik tentang pria itu. Bahkan di antara mereka juga patungan untuk membayar jaminan tersebut. Selama persidangan yang berjalan dalam waktu sebulan, Jack tidak banyak bicara. Semua diwakilkan pada pengacaranya yang demi membebaskan sang klien berusaha untuk membuat kesan jika Rachel bukanlah wanita baik-baik. Selain itu, dia juga menuduh jika Rachel punya banyak pacar yang salah satunya merupakan anak geng motor. Sang pengacara bahkan juga mengatakan jika Rachel merupakan pecandu obras. Tetapi tentu saja pengadilan yang telah lebih dulu memeriksanya tidak menemukan hal buruk apapun tentang gadis itu. Akibat pernyataan sang pengacara melalui pemberitaan di koran, posisi Rachel semakin disudutkan dengan tuduhan tidak berdasar yang seolah menggiring opini jika Rachel adalah wanita penggila pria-pria kaya. Sedangkan pemberitaan tentang Jack dipenuhi dengan hal-hal indah sebagai pengusaha kaya dengan reputasi baik. Seolah berat sebelah, tidak satupun media yang memberitakan tentang kebiasaan pria itu yang sering mabora serta menyewa para penari di klub. Para wartawan beralasan bahwa pembaca lebih suka cerita-cerita dengan detail kotor dan penuh plot twist daripada kasus pembunuhan yang sederhana. Tapi seperti kata pepatah, tidak ada kejahatan yang sama sekali sempurna. Dan dalam kasus ini, semua usaha sang pengacara sama sekali tidak berguna karena juri memutuskan Jack bersalah dan divonis hukuman penjara seumur hidup dengan pembebasan bersyarat setelah 30 tahun. Setelah vonis diumumkan dengan wajah tanpa dosa, Jack memberikan pidato pertamanya di persidangan. Dia masih menyatakan dirinya tidak bersalah dan berharap pelaku sebenarnya dapat tertangkap. Beberapa waktu setelah vonis dijatuhkan, Jack dan pengacaranya mengajukan banding dengan mencari celah dari kasus tersebut. New Jersey dan Pennsylvania merupakan dua negara bagian dan jembatan Burlington tempat Rachel ditemukan berada di New Jersey. Berdasarkan hasil otopsi, Rachel tewas ketika tubuhnya dibuang dari jembatan. Sewaktu berada di hotel hingga perjalanan ke jembatan, Rachel masih dalam keadaan hidup. Yang artinya, berdasarkan undang-undang di Pennsylvania, juri serta pengadilan di sana hanya bisa menuntut Jack jika korban meninggal di wilayah Pennsylvania. Hasil dari banding ini membebaskan Jack dengan jaminan sejumlah 14 miliar. Namun ayah Jack yang selama ini telah membayar pengacaranya dengan tarif mahal, sudah tidak punya uang lagi untuk membayar jaminan tersebut. Karena Jack juga tidak punya uang dalam kasus banding ini, dia terpaksa memakai jasa pengacara secara gratis.
Tetapi alih-alih mendapatkan keringanan, dia justru dipindahkan dari penjara Pennsylvania ke penjara New Jersey dengan hasil vonis yang sama. Di masa depan dia berkali-kali mengajukan banding yang selalu ditolak oleh pengadilan. Bagi keluarganya, kematian Rachel meninggalkan luka terdalam. Gadis dengan masa depan cerah itu merupakan anak perempuan satu-satunya di keluarga mereka. Entah ini yang dinamakan firasat ataukah hanya sekedar iseng, sesaat sebelum Jack datang menggedor pintu klub, Rebecca yang selalu membawa kamera di mobilnya tiba-tiba memotret Rachel yang sedang duduk di dalam mobil sambil tersenyum manis. Dan hanya itulah satu-satunya kenangan terakhir dari sang putri yang masih mereka simpan hingga saat ini. Dan sebelum videonya berakhir, buat kalian penggemar para pria-pria tampan, karena saya tahu persis selera kalian, jadi hari ini saya nggak akan kasih info tentang Jack. Harap bersabar sambil menunggu info pria gagah dan menggemaskan berikutnya. See you and bye-bye.